Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Tiasti Asri dari SMKN Unisba Huda. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan Pertama tahun 2020 di Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk ujian kinerja. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 KPR. Halo? Lebih keras ya suaranya, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kita baru bisa memulai pembelajaran hari ini karena di sekolah ada kegiatan supervisi dari direktorat. Terima kasih sudah hadir untuk siang hari ini yang mendekati jam 2. Kita mulai saja pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya, siapa ya ketua kelasnya? Silahkan dipimpin untuk berdoa dulu perwakilan. Persiapan berdoa mulai. Selesai. Siang hari ini kalian masih bersemangat kan ya? Sehat semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah kalau kalian sehat semuanya. Pembahasan kita hari ini akan melanjutkan bab limit. Jadi kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian limit secara intuitif. Jadi kita bisa menghitung limit dengan menggunakan tabel. Saya share screen dulu. Kali ini kita akan menghitung limit tapi tidak menggunakan tabel. Jadi sebelum kita lanjut pembelajarannya, jangan lupa kalian mengisi dulu presensi untuk kehadiran kalian. Oh ya Allah, ini tenggatnya jam 13 ya, karena pembelajaran kita terlambat. Saya edit dulu. Karena pembelajaran kita mulainya mundur, nanti semua kegiatan pembelajaran hari ini akan saya edit tenggat waktunya. Pada pertemuan sebelumnya, kan kita sudah belajar tentang pengertian limit. Sekarang kita akan melanjutkan belajar materi limit untuk menentukan nilai limit, supaya kita tidak selalu menggunakan nilai pendekatan limit untuk mendapatkan nilai limit. Jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini masih sama dengan pertemuan yang lalu, yaitu menentukan nilai limit fungsi aljabar dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit. Masih ingatkah kalian materi yang kita pelajari minggu lalu, pengertian limit secara intuitif? Karena limit itu punya pengertian definisi, tapi definisinya tidak kita pelajari dulu. Kita belajar limit secara intuitif. Limit artinya pendekatan. Jadi kita akan mencari nilai pendekatan dari suatu nilai fungsi. Kalian masih ingat materi yang sudah dibahas minggu lalu? Masih ya? Masih, Bu. Jadi kenapa limit ini ada? Seperti yang sudah saya ceritakan minggu lalu, kita mau menentukan nilai fungsi yang memiliki nilai tak tentu, seperti bentuk 0 per 0, kemudian tak hingga per tak hingga dikurangi tak hingga, atau 0 dikali tak hingga. Kenapa sih kita masih belajar limit? Kenapa kita harus belajar limit? Karena ada beberapa permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah sehari-hari lain yang berkaitan dengan limit fungsi, kalau kita mau menghitung pendekatan nilai di suatu titik atau masalah-masalah yang tidak mencapai nilai ideal, jadi nilai idealnya tidak ada, kita bisa mendekatinya saja, misalkan kuota internet. Semuanya kan sekarang sudah pakai internet ya. Kalau kita punya kuota internet tertulis 2 GB, pada kenyataannya kuota itu sebetulnya nggak 2 GB. Hanya mendekati 2 GB. Nah, hanya mendekati 2 GB ini berarti limitnya mendekati 2. Dengan kata lain, kita itu nggak bisa memakai tepat 2 GB kuota untuk internetan. Kuota yang kita pakai hanya mendekati 2 GB. Itulah penggunaan limit dalam kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan manfaat penggunaan limit tadi, kita akan melanjutkan pembelajaran limit. Jadi, setelah belajar limit ini nanti, indikator inilah yang harus kalian capai dengan tujuan kalian nanti bisa menentukan atau menunjukkan bentuk tak tentu dari suatu fungsi limit aljabar. Kemudian kalian bisa menentukan nilai limit fungsi aljabar baik dengan cara substitusi ataupun faktorisasi. Kemudian kalian juga bisa membandingkan nilai suatu limit kalau menggunakan pendekatan nilai seperti pada pertemuan awal tadi, pertemuan awal sebelumnya itu nilainya berapa. Kemudian kalau kita menggunakan cara substitusi atau faktorisasi aljabar yang disebut manipulasi aljabar, nilainya juga berapa. Selain itu kita nanti juga akan menggunakan konsep limit untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, pada pembelajaran kali ini, seperti pembelajaran sebelumnya, kita akan belajar menggunakan lembar kerja yang sudah saya siapkan di Google Classroom kalian. Kalian bisa cek ya, di Google Classroom kalian. Ini sudah ada bahan ajar yang bisa kalian baca. Kemudian di dalam bahan ajar itu, saya juga menyediakan beberapa link video ataupun link materi untuk menambah pengetahuan kalian tentang limit fungsi. Nah, kemudian kalian nanti saya minta untuk berdiskusi dalam penyelesaian masalah yang ada di LKPD. Masalah yang ada di LKPD seperti ini. Ada dua masalah yang harus kalian pelajari dalam LKPD itu. Bekerjalah dalam kelompok kalian yang sudah dibentuk nanti, yang sudah dibentuk, bekerjalah dalam kelompok kalian yang sudah dibentuk sebelumnya. Nah, setelah kalian menyelesaikan LKPD, silahkan kirimkan jawaban kalian ke Google Classroom. Nanti kita akan membahasnya dalam diskusi kelas. Kelompok yang bertugas untuk presentasi, silahkan nanti mempersiapkan diri untuk presentasi. Nah, masalah yang ada di LKPD kalian ada dua. Masalah satu di sini, jadi di sini ceritanya ada sangkar burung yang tinggi, jadi di atas, kemudian ada dua burung yang terbang mendekati sangkar itu dengan jejak burung itu dinyatakan pada lintasan fx sama dengan min x kuadrat ditambah 4x. Jarak kedua burung ke sangkar adalah semakin dekat, yaitu mendekati 2. Pada kasus ini, bagaimana menyatakan ketinggian burung dalam bentuk limit? Jadi lintasannya dinyatakan dalam fungsi fx sama dengan min x kuadrat plus 4x. Nah, jadi ini lintasannya. Ini yang kiri, yang sebelah sini yang kanan. Kemudian di sini sangkarnya. Nah, burungnya itu berada pada jarak 2 meter dari tempat sangkar ini. Jadi dia semakin dekat, semakin dekat akan mendekati 2. Berapakah tinggi burung saat hampir sampai pada sarang tersebut? Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, di sini ada sebuah pesawat penumpang akan mendarat dalam jarak sekitar 500 meter semakin dekat landasan. Ingat ya, kata-kata ini yang berkaitan dengan limit. Semakin dekat, nah itu berarti berkaitan dengan limit. Di sini juga ada semakin dekat ke landasan. Fungsi kecepatan pesawat akan mendarat adalah fx sama dengan x kuadrat min 497x min 1500 per x min 500. Pada keadaan ini, nyatakan kecepatan saat pesawat akan mendarat dalam bentuk limit. Kemudian, berapakah kecepatan pesawat saat akan mendarat? Jadi nilai limitnya itu berapa? Sampai sini ada pertanyaan anak-anak?
Halo, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Halo? Coba dinyalakan aja videonya biar saya kelihatan. Yakin ya, tidak ada pertanyaan? Kalau kalian tidak ada pertanyaan, silahkan memulai untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang ada di Google Classroom kalian. Seperti biasa, kalau kalian bisa ngeprint, silakan di-print dan dilengkapi. Kalau tidak bisa ngeprint, silakan ditulis tangan saja. Nanti kelompok yang sudah mendapatkan giliran untuk presentasi hasil diskusinya, silakan mempresentasikan. Kelompok lain yang tidak presentasi tetap harus mengerjakan karena nanti harus dikirimkan ke Google Classroom. Paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo, kok nggak jawab, Pak? Kalau koneksinya terputus. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan memulai untuk mengerjakan LKPD yang sudah ada di Google Classroom. Saya beri waktu kurang lebih 30-40 menit. Jika sudah selesai, akan kita bahas pada diskusi kelas. Begitu ya? Nah, sudah lebih dari 30 menit, ini tadi sudah 40 menit. Bagaimana? Kalian sudah selesai mengerjakan ya LKPD-nya? Nah, kalau sudah, sekarang silakan kelompok yang bertugas untuk mempresentasikan, silakan dipresentasikan. Kelompoknya siapa hari ini yang bertugas untuk menyampaikan hasil diskusinya? Kelompoknya Rizky, Bu. Kelompoknya Rizky. Rizky mana Rizky? Rizky pakai akunnya siapa Rizky? Pakai akunnya Ana, Bu. Pakai akunnya Ana. Dinyalakan aja. Ya, Bu. Nyalakan aja videonya biar kelihatan. Sudah siap presentasi Rizky dan kawan-kawan? Ya, Bu. Ini satu akun ada berapa siswa? Ada 3. Oke. Silakan dimulai. Yang lainnya silakan memperhatikan jika ada jawaban yang berbeda atau mungkin kalian punya pendapat yang lain, nanti bisa ditanggapi setelah kelompoknya Rizky selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan masalah 2 di LKPD. Sebuah pesawat berpenumpang akan mendarat di landasan Palu dalam jarak sekitar 500 meter semakin dekat ke landasan. Fungsi kecepatan saat pesawat hendak mendarat adalah X sama dengan X keluarga. Sebentar Rizky. Mana hasil pekerjaannya kok nggak ditampilkan di layar? Yang lainnya kelihatan hasil share screen-nya Rizky? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai membaca soal masalah 2. Pesawat berpenumpang akan mendarat di landasan Palu sekitar 500 meter semakin dekat ke. Untuk mengetahui nilai fungsi f untuk x di sekitar 500, lengkapi tabel berikut. Sudah dilengkapi ini ya hasilnya, teman-teman. Dari hasil yang kamu peroleh, fx mendekati 503 saat
X mendekati 500. Dalam lambang matematis, hal tersebut ditulis limit X panah 500, X kuadrat min 497X min 1500 per X min 500 sama dengan 503. Dan dibaca limit X kuadrat min 497 min 1500 per X min 500 untuk X mendekati 500 adalah 503. 3. Perhatikan nilai fungsi f untuk X sama dengan 500 dari limit X sama dengan mendekati 500 X kuadrat min 497X min 1500 min per X min 500. Apa pendapatmu tentang nilai keduanya? Sama, tapi nilai fx sama, tapi jika pakai fx hasilnya 0/0 tidak tentu, tapi jika pakai limit hasilnya ada tapi mendekati. 4. Perhatikan bentuk X kuadrat min 497X min 1500 per X min 500. Jika X tidak sama dengan 500, sederhanakanlah bentuk tersebut dan sebut bentuk sederhananya sebagai Gx. X kuadrat min 497X min 1500 per X min 500 difaktorkan X min 500 dikali X plus 3 per X min 500. X min 500 nya dicoret jadi Gx sama dengan X plus 3. 5. Tentukan nilai dari Gx untuk X sama dengan 500. G500 sama dengan 500 tambah 3 sama dengan 503. 6. Dapatkah kamu menentukan nilai limit X mendekati 500 Gx? Dapat. Limit X mendekati 500 Gx sama dengan 500 tambah 3, 503. 7. Perhatikan nilai dari limit X mendekati 500 X kuadrat min 497X min 1500 per X min 500. Nilai dari limit X mendekati 500 Gx dan nilai Gx untuk X sama dengan 500. Apa pendapatmu tentang ketiganya? Ya, sama. Sebelum ke masalah yang kedua, kita cek atau kita jawab bersama-sama agar kalian lebih paham menentukan nilai limit dengan cara substitusi langsung. Ingat ya, cara ini bisa kita gunakan kalau memang hasil substitusiannya seperti masalah 1 ini tadi kan kita substitusi nilai X sama dengan 2 ke fx, hasilnya bukan bentuk tak tentu. Kita cek apakah dua soal yang ada di sini bisa diselesaikan dengan cara substitusi. Silahkan dijawab. Limit X mendekati 2, 3X min 1. Apakah bisa diselesaikan dengan cara substitusi langsung? Kalau bisa hasilnya berapa? Saya bisa jawab? Berapa? Caranya? 2 dimasukkan ke X, 3 kali 2, 6 kurangi 1, 5. Ya, tepat sekali. Untuk kita lanjutkan untuk permasalahan 2. Permasalahan 2 ini kita pakai slide aja ya. Untuk permasalahan 2, sebuah pesawat penumpang mendarat pada landasan pacu dengan jarak sekitar 500 meter semakin dekat ke landasan. Dengan kecepatan dinyatakan dalam fungsi fx. Nyatakanlah kecepatan pesawat saat akan mendarat dalam bentuk limit. Jadi kita bisa menyatakan bentuk ini, bentuk kecepatannya sebagai limit dari X kuadrat min 497X min 500 per X min 500 untuk X yang mendekati 500. Jawabannya Rizky dan kawan-kawan tadi sudah tepat ya? Halo? Kalian memperhatikan kan tadi ya?
Bagaimana jawaban Rizky tadi? Sudah tepat ya kelompoknya Rizky? Selanjutnya, untuk menjawab berapakah kecepatan pesawat pada saat akan mendarat, kita akan menggunakan langkah-langkah penyelesaian pada diskusi 2 ini. Langkah pertama, kita hitung dulu nilai fungsi f untuk x sama dengan 500 atau kita hitung f 500. Ternyata di sini kita memperoleh hasil 0 per 0. Disebut apakah 0 per 0 tadi? Disebut apa? Bentuk tak tentu, ya, betul sekali. Nah, selanjutnya pada kegiatan yang ketiga, perhatikan nilai f untuk fungsi fx dan nilai limitnya. Ternyata nilai limit x kuadrat min 497 x min 1500 per x min 500 tidak sama dengan nilai fungsinya untuk x sama dengan 500. Nah, karena tidak sama, kita menggunakan cara yang lain. Nah, ternyata hasil limitnya, kalau kita pakai seperti langkah pada permasalahan 1, kita substitusikan pendekatan x-nya ke fungsi fx-nya ini, dapatnya 0 per 0. Nah, kita gunakan langkah berikutnya kalau kita memperoleh 0 per 0. X kuadrat min 97x min 500 kita faktorkan seperti yang dilakukan Rizky tadi. Setelah kita faktorkan, kita bisa mencoret. Ingat ya, kenapa ini boleh dicoret? Karena di sini ada keterangan x tidak sama dengan 500. Dengan kata lain, x min 500 di sini hasilnya sudah pasti tidak 0. Adakah yang bisa menjawab kenapa syarat ini dimunculkan di sini? Saya yang bisa? Ana? Kenapa ada syarat seperti ini? Biar hasilnya tidak 0. Memang kenapa kalau hasilnya 0? Karena nanti nggak bisa dibagi. Karena nanti tidak bisa dibagi, ya, tepat sekali. Jadi kalau ini 500, maka penyebutnya di sini 0, jadi kita tidak bisa membagi. Maka diberi syarat x tidak sama dengan 0. Ingat ya, pada kenyataannya tadi, di soal ini tadi, nilai x-nya itu hampir mendekati 500, bukan tepat 500, tapi hampir mendekati 500. Nah, setelah kita sederhanakan, kita dapat gx. Nah, ternyata nilai limit gx kalau kita hitung menggunakan cara substitusi seperti pada permasalahan 1, kita dapat nilainya yaitu 503, sama dengan nilai limit fx kalau kita hitung menggunakan pendekatan nilai yang pakai tabel di langkah kedua, diskusi 2 ini. Karena hasilnya sama, maka di akhir ini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai limit x mendekati 500 fungsi fx itu nilainya sama dengan limit x mendekati 500 fungsi gx yang merupakan penyederhanaan dari fx tadi. Sehingga kita bisa menghitung nilai limit fx dengan menggunakan substitusi. Nah, tapi sebelum substitusi, kita melakukan yang pencoretan di langkah yang keempat ini tadi. Pencoretan itu berarti kita melakukan manipulasi aljabar. Manipulasi aljabar pencoretan bisa kita lakukan kalau terlebih dahulu kita melakukan faktorisasi aljabar. Maka cara yang seperti ini disebut menentukan nilai limit dengan menggunakan atau dengan cara faktorisasi aljabar. Untuk lebih jelasnya, kalian tentunya sudah membaca pada bahan ajar yang sudah saya kirimkan. Dalam penentuan nilai limit, selain menggunakan tabel, menggunakan sifat limit, kita juga bisa menggunakan cara substitusi langsung.
Ingat ya, substitusi langsung bisa digunakan jika nilai fungsi f untuk x sama dengan c merupakan bentuk yang tentu, bukan bentuk tak tentu. Nah, apabila limit x mendekati c atau limit x mendekati a fx per gx menghasilkan bentuk 0 per 0 atau bentuk tak tentu yang lainnya, ingat kan ya bentuk tak tentu yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Jadi kalau substitusi menghasilkan bentuk 0 per 0 atau bentuk tak tentu, maka kita bisa melakukan pemfaktoran terlebih dahulu terhadap fx dan gx. Ini beda sama yang di LKPD tadi loh ya. Fx dan gx di sini pembilang dan penyebut masing-masing kita faktorkan. Kalau muncul faktor yang sama, maka kita sederhanakan. Nah, ini ada ciri khusus yang bisa kalian perhatikan dan bisa menjadi trik dalam penyelesaian limit x mendekati c atau x mendekati a menggunakan faktorisasi. Triknya di sini. Kalau di sini x mendekati a, biar jelas saya itu dulu ya. Triknya ada di sini, di pendekatannya. Kalau di sini limit x mendekati a, terus kita substitusi x sama dengan a ke fx sama gx menghasilkan 0 per 0, maka kita harus punya faktor x min a dari fx dan x min a dari gx. Punya faktor x min a dari fx dan x min a dari gx. X min a dari mana? Nah, bersesuaian dengan ini pendekatannya. X mendekati a. Nah, sehingga x min a ini nanti bisa kita sederhanakan. Kita tinggal menghitung limit x mendekati a, px per qx. Kita substitusikan a-nya pada px per qx. Kalau hasilnya bukan 0 per 0 atau bukan bentuk tak tentu yang lain, maka jawabannya adalah PA per... ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita jawab bersama yang ada di LKPD kalian. Soal yang kita jawab bersama soal yang ada di LKPD kalian. Untuk soal ini, soal nomor 2. Soal nomor 2 jawabannya berapa? Limit x kuadrat min 5x plus 6 dibagi x kuadrat min x min 6 per x min 3. Kelompok presenter tadi menjawab berapa? Kelompok presenter menjawab 4. Sedang kelompok yang lain ada yang punya jawaban berbeda? Sama? Coba kita lihat detailnya. Ya, kita hitung bersama. Limit x mendekati 3, seperti yang saya katakan tadi, kalau limit x mendekati 3, maka salah satu triknya kita harus memunculkan x mendekati. Kalau kita munculkan x min 3, apa sih faktornya x kuadrat min 5x plus 6? Iya, betul, x min 3, karena harus ada x min 3-nya. Maaf ya, jelek sekali tulisannya. X min 3 dikali x min 2, betul. Dijumlahkan harus min 5, dikalikan harus positif 6. Yang bawah x kuadrat min x min 6, kalau difaktorkan berarti x min 3 dikali x plus 2. Apakah betul jawabannya? Berapa tadi, Rizky? Rizky tadi jawab berapa? 4. Apakah betul jawabannya 4? Kita cek. Nah, kalau sudah kita faktorkan, kita bisa mencoret x min 3-nya. Ini kita coret, tinggal x min 2 dibagi x plus 2. Nah, kita substitusi 3. Kalau kita substitusi 3, kita dapat hasil 3 dikurangi 2 dibagi 3 ditambah 2. Apakah 3 min 2 dibagi 3 plus 2 hasilnya sama dengan 4? Bagaimana? Harusnya? 1 per 6. 6 dari mana? Harusnya berapa? 1 per 5. Jadi 3 kurangi 2, 1. 3 tambah 2 hasilnya 5.
Jadi jawabannya harusnya 1/5. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Siapakah yang bersedia menyampaikan pendapatnya tentang kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Silakan. Apa kesimpulannya? Silakan. Dias masih hadir, Dias? Dias masih hadir? Nuril? Hadir. Nuril bisa menyampaikan apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kesimpulannya itu yo. Silakan ya, nanti salah. Ya, silakan Nuril disampaikan pendapatnya. Menentukan limit itu selain menggunakan cara menentukan limit selain menggunakan cara tabel itu bisa digunakan kita untuk substitusi. Ketika digunakan cara substitusi tetapi hasilnya 0, maka bisa digunakan dengan faktorisasi. Ya. Itu yang kita pelajari hari ini seperti yang disampaikan Nuril. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan atau menentukan nilai limit menggunakan tabel sesuai dengan pengertian limit secara intuitif. Nah, kalau penggunaan tabel itu tidak bisa kita gunakan terus-menerus ya seperti yang saya katakan di pertemuan yang lalu, maka kita bisa menggunakan cara yang lain yaitu substitusi dan faktorisasi aljabar. Selain substitusi dan faktorisasi aljabar, kita masih punya cara lain dalam penentuan limit. Cara yang ketiga, untuk limit fungsi aljabar, setelah cara substitusi, kalau substitusi tidak berhasil menghasilkan bentuk 0/0, kita bisa mencoba pemfaktoran. Pemfaktoran ini bisa kita lakukan kalau kita ketemu bentuk-bentuk seperti fungsi fx pada diskusi 2 tadi. Bentuk yang bisa difaktorkan. Nah, kalau kita ketemu ternyata bentuknya sulit difaktorkan dan memuat bentuk akar, maka kita bisa menggunakan cara perkalian sekawan yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya minggu depan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada pertanyaan karena pembelajaran kita sudah melebihi waktu yang ditentukan, kalian bisa langsung mengisi kuis dari limit fungsi aljabar. Oh, ternyata sudah ada yang mengisi ya, berarti tadi tidak mendengarkan sambil mengisi kuisnya ya. Silahkan diisi kuisnya, nanti insya Allah akan langsung muncul nilainya. Terus jangan lupa juga mengisi presensi kehadiran kalian. Begitu ya, saya akhiri dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk kehadiran kalian di pembelajaran yang sudah terlambat sekali pelaksanaannya, mundur beberapa jam. Terima kasih yang sudah bertahan bergabung di Google Meet sampai akhir ini. Saya akhiri, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan tetap kalian ingat sampai anak cucu kalian nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.